sebelumnya, Kak Dul. Ada 4 file, coba dicek lagi. Ada kok bagiannya. Kak, emailnya belum terima saya. Itu kirim yang kemarin itu, Kang Aris. Oh, oke. Yang Oke, satunya. saya Itu digabung dengan kemarin. Memang Saya kirim lagi apa ya? ini konflik, kita lihat pertama dulu ini. Jadi secara umum, ini secara umum gambar kita ya. Jadi ini play type yang umum di Indonesia Barat gitu. Jadi ini terjadi di mana saja, baik di Natuna Barat, di Natuna Timur, kemudian di North Sumatera, Central Sumatera, South Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Barito gitu. Jadi cekungan-cekungan di sekeliling Sundaland. Begitu juga di sisi Vietnam juga seperti begini. Jadi ini Southeast Asia gitu. Jadi ini petroleum system type lah ya. Dari empat petroleum system type yang sering menjadi target kalau kita bekerja dengan basin-basin di Southeast Asia, khususnya di Indonesia Barat. Jadi nomor satu misalnya ini early Sindrif Lacustrine petroleum system. Ini akan oil prone. Ya, ini udah banyak dikerjakan di Central Sumatera wilayah ini, early Sindrif ini. Biasanya bekerja dengan non-marine Sindrif, Paleogen sampai Lower Miocene umurnya itu rata-rata akan oil prone. Ya, atau akan bisa gas prone kalau di marginal swarm source rocknya. Jadi kalau di sisi ini bisa gas prone gitu. Itu nomor satu. Nomor dua, late Sindrif transgressive deltaic petroleum system. Nah ini contoh-contohnya kalau di South Sumatera tuh grupnya tanah akar nih. Kalau ini grupnya lemak gitu kan. Nah dia paralik, Sindrif, early post-rift, Oligocene sampai Lower Miocene, ya. Terus sosroknya itu bisa fluvio deltaic, coal dan polyshale. Nah itu yang digenerasikan oleh tanah akar kan grup ini kan, nomor dua ini. Nah terus grup nomor tiga, ya early middle, post-rift, lower middle Miocene, gas prone di interdeltaicnya. Contohnya adalah grupnya si Batu Raja. Ini kalau di South Sumatera seperti itu nomor tiga ini. Nah, nomor 4 ya late post-rift regressive deltaic petroleum system. Ya, ini yang lebih mudah lagi, misalnya air benakat, kemudian Ketapang ya. Kalau di Jawa Timur misalnya Ngerayong, kalau di Jawa Barat kalau di Barito misalnya Warukin, kalau di Natuna misalnya Arang, itu adalah grup ini. Ya. Nah, apakah satu company itu atau misalnya satu basin lah ya, bukan company, karena company itu kan banyak di satu basin itu. Apakah satu basin itu sudah dikerjakan seluruhnya? Belum tentu juga gitu. Biasanya dari histori eksplorasi itu biasanya diawali oleh ini dulu ya. Biasanya diawali oleh ini karena ini yang paling dangkal, ini dikerjakan duluan ya, dan itu juga merupakan lapangan-lapangan pertama ya, lapangan-lapangan tua yang kalau di daerah onshore itu biasanya mereka bekerja di sini dulu ya. Misalnya ditemukan lapangan di level Ketapang gitu kalau di Sumatera Utara, atau di air benakat di Muara Enim gitu ya. Kalau di South Sumatera itu biasanya di sini dulu dikerjakan. Ya, atau mungkin ini juga bisa dikerjakan kalau ininya terangkat ya, terangkat di suatu tempat, ini bisa juga dikerjakan ini. Kemudian habis itu kemudian mengerjakan batu rajanya gitu, karbonat seperti begini dikerjakan di awal. Nah terus yang terakhir dikerjakan biasanya ini, yang Sindrifnya gitu. Karena ini kalau sudah dilakukan eksplorasi beberapa puluh tahun, ini kan sudah habis juga gitu target-target ini. Ya, sudah banyak dikerjakan gitu. Nah, biasanya mereka akan mengarah ke yang Sindrif di sini, di dalam ini. Ya. Nah, akhirnya kemudian masuk ke basementnya sendiri gitu. Basement yang di sini, ya, atau basement yang di bawahnya gitu. Yang disari, atau model kayak gini kebanyakan. Jadi model high yang seperti ini. Ini kan basement di sini nih. Nah, ini biasanya yang menjadi target terakhir gitu. Jadi apakah kita sudah mengerjakan seluruh target gitu ya di dalam satu basin itu akan ditentukan oleh kita cek satu persatu gitu play type-nya ya. Nah ini dalam bentuk 3 dimensinya kayak gini modelnya ya. Jadi seperti yang tadi mirip ya, mirip yang tadi. Ini rata-rata biasanya yang begini itu udah dikerjakan duluan yang awal-awal ini. Nah yang seperti begini model-modelnya itu. Karena ini merupakan bagian yang dangkal di sininya. Terus berangkat ya mengerjakan yang model marine karbonat yang post-rift, dari post-rift seperti gini, ya target-target seperti ini dikerjakan, atau mereka mengerjakan yang late scene reef yang seperti begini, ya yang formasi talang akar dan lain-lain itu dikerjakan. Nah, terus mereka masuk ke sininya, ke dalam scene reef-nya, ya ke tengah-tengah ini gitu. Nah, itu yang biasanya tertinggal belum terkerjakan di seluruh basin, atau lebih minimal. Biasanya yang dari sininya ke sini baik dia
baik dia sebagai sandstone ya, atau dia sebagai karbonat, itu rata-rata sudah dikerjakan gitu. Nah kasus South Sumatera misalnya, area yang paling banyak dikerjakan area ini kan, Talang Akar dan Batu Rajanya gitu. Kalau yang ini memang sebagian juga udah dikerjakan, terutama di awal-awal ya, di grupnya Air Benakat, Muaranim itu udah dikerjakan. Nah di dalamnya itu minimal kreatif terkerjakan, baik masuk ke lahat vulkanik gitu ya, atau masuk ke sindrif lemak, itu sedikit terkerjakannya. Gitu. Nah basementnya itu lebih banyak dikerjakan, basement fracturednya. Ya, dan itu malah termasuk yang paling sukses ya di Indonesia untuk mengerjakan fractured basement itu terjadi di South Sumatera. Tapi di antara ini, baik di antara di paket sindrif di sini, maupun di paket Batu Raja di sini ya, maupun di daerah sini, ada juga yang plate-plate yang masih tertinggal gitu, yang belum terkerjakan. Itu yang kemudian menjadi remaining potensial buat South Sumatera. Terutama di daerah sini juga sama gitu. Ya, karena masih ada lahat yang belum dikerjakan, bahkan lahat sebagian besar belum terkerjakan kan, area-area itu. Ya, kemudian juga di dalam Talang Akar mungkin ada beberapa plate type yang belum terkerjakan juga bisa, atau beberapa basement juga yang belum terkerjakan juga ada ya, yang masih bisa belum dikerjakan di wilayah South Sumatera. Itu yang akan menjadi remaining potensial untuk South Sumatera Basin. Nah, kembali ke ini ya, ke stratigrafi ini, kita masih bisa melihat nih kekayaan basin South Sumatera. Terus kita juga bisa cek apa saja yang belum terjadi penemuan gitu. Itu bisa dicek dengan lihat stratigrafi ini kan, kalau kita lihat. Basementnya sudah cukup gitu, basementnya sudah cukup tereksplorasi ya, menemukan baik gas maupun minyak di beberapa lapangan. Hanya kita mungkin harus tinggal mencari mana high yang belum terkerjakan gitu. Kan prinsipnya kalau kita mengerjakan basement itu, kalau misalnya di atas basement itu ada penemuan ya, baik di level Talang Akar, di level Batu Raja, di level Air Benakat. Sementara di bawahnya itu kita punya high basement gitu, punya basement high gitu. Nah basement high itu menarik sekali untuk dikerjakan gitu, untuk dicek gitu kan. Apakah dia punya fracturing atau yang lain-lain. Kita pada saat hari pertama membicarakan bagaimana kita bekerja dengan basement fractured ya, stresnya dilihat, umur strukturnya dilihat, litologi basementnya dilihat, itu semua yang harus kita cek sebagai kontrol kita gitu pada saat mau mengerjakan basement. Mungkin ada basement high kita yang belum terkerjakan gitu. Nah itu, walaupun di South Sumatera sudah banyak penemuan di basement high, mungkin ada basement high yang belum terkerjakan gitu. Seperti penemuan yang terakhir di Saka Kemang kan oleh Repsol. Ya. Itu kan terjadi penemuannya sesudah 25 tahun basement pertama dikerjakan secara intensif di Suban misalnya. Nah, masih ditemukan gitu temuan yang signifikan di Saka Kemang. Artinya masih ada lah basement high yang masih bisa dikerjakan di South Sumatera. Tinggal kita detailkan satu persatu gitu kan. Nah, terus kalau kita perhatikan ini masih kurang nih eksplorasi di sini kan. Ya, masih ada Puyuh, Parum, Tanjung Kurung, Hari gitu. Mungkin ini ada hubungannya di sini gitu. Lahatnya sama sekali belum dikerjakan. Artinya lahat menarik untuk dikerjakan gitu. Kita cek. Karena mungkin juga belum banyak evaluasi gitu, belum banyak dilakukan evaluasi untuk melihat lahat. Artinya lahat belum dikerjakan di sini tuh bukan lahatnya nggak prospek gitu. Tapi memang belum banyak eksplorasi dilakukan di sini gitu. Belum banyak evaluasi studi-studi dilakukan di atas lahat. Ya kemarin kita di mana di lokasi stop site yang di lahat itu kan melihat lahat itu fractured gitu. Ya, artinya kemungkinan juga di bawah permukaan juga akan fractured ya karena di singkapannya kita lihat fractured. Itu yang bisa menjadi target kita. Terus kita punya analog seperti lahat Jatibarang kan, Jatibarang volkanik kan di Jawa Barat. Itu menjadi pedoman kita. Dan itu persis mirip, umurnya mirip, ada di Graben juga. Jadi kita tinggal belajar gitu. Jadi kita bisa belajar ke Grabennya Jatibarang. Gitu. Kita kumpulkan literaturnya, kita lihat apa yang terjadi di sana, bagaimana mengembangkannya, bagaimana sistem petroleumnya, itu kan belajar dari basin yang lain kan. Karena kan Jawa Barat analog gitu dengan South Sumatera. Bahkan namanya pun masih di bawah kan. Ya, nama Talang Akar masih ada di Jawa Barat tuh. Nama Batu Raja, nama Talang Akar dipinjam tuh oleh Jawa Barat dari South Sumatera. Itu menunjukkan ada level kebersamaan lah, ya. Ada satu level kebersamaan geologi gitu, sempat gitu sama, dengan namanya masih bisa dipakai. Artinya kalau di Jatibarang di sana bagus, kan Jatibarang di sana tuh di sini lahat gitu namanya di South Sumatera itu. Artinya kita bisa belajar kan dari Jatibarangnya si Jawa Barat itu dibawa ke kasus lahat volkanik karena lahat volkanik kan belum banyak dieksplorasi. Itu antara yang remaining potensial. Terus masuk ke sini ke dalam sindrifnya di sini gitu. Ini gambarkan lemat, ceritanya ini lemat.
Nah, untuk mengerjakan ini kita bisa belajar dari Sentral Sumatera. Karena Sentral Sumatera itu sudah sangat intensif mengerjakan synrift pematangnya itu. Ya, mereka mengerjakan pematang sebagai sensor-nya, yang memang langsung kontak langsung dengan pematang sebagai source. Itu udah banyak sekali penemuan-penemuan di dalam sini. Ya, memang nggak besar gitu. Tidak akan sebesar yang di Talang Akar atau di sini. Itu udah jelas lah kita. Tapi kalau kita masih mau mengerjakan South Sumatera, itulah yang tertinggal, yang begini. Nah, kalau untuk yang Talang Akar dan Batu Raja memang sudah banyak penemuan kan. Ya, memang kalau kita lihat kemarin juga sudah kita lihat per objektif ini yang paling besar menyusun penemuan di mana di Talang Akar di South Sumatera. Tapi meski demikian kita masih bisa menemukan lah kemungkinan yang lain di daerah sini maupun ini. Mungkin kita harus berganti play type. Nanti akan saya tunjukkan satu contoh di Potter Talang Akar gitu. Karena Talang Akar kan delta. Yang namanya delta itu kan sempat mengembangkan di Potter juga kan kalau di berbagai area ya. Misalnya di Mahakam, kita punya delta Mahakam, delta Balikpapan, adalah si formasi di Potternya equivalent Balikpapan. Hal yang sama juga bisa kita cek untuk Talang Akar. Ya. Karena kita punya beberapa tempat yang dalam pada saat pengendapan Talang Akar. Di suatu tempat memang dia delta, dan itu yang dikerjakan gitu. Tapi di tempat lain dia bisa sebagai di Potter. Nah, itu yang harus kita cari. Gitu, ya. Nah, terus di sini, di dalam Gumai. Di Gumai ini nggak ada penemuan gitu. Karena mungkin ini didominasi oleh reservoir, betul. Didominasi oleh shale, betul. Memang ini pada saat itu memang lagi banyak gitu. Si shale itu dominan di sini. Tapi siapa tahu ada interbed kecil masuk ke sininya gitu. Ya, termasuk penemuan lapangan pertama di Indonesia ya yang komersil, lapangan Telaga Said, ya Telaga Said di North Sumatera, ya. Itu kan sebenarnya merupakan deep water sand, ya. Yang kita kenal sebagai middle bawang sandstone. Jadi kita punya MBS, middle bawang sandstone, satu lapisan tipis di dalam shale. Nah, kita bisa kerjakan hal yang sama gitu. Tapi di sini kan butuh resolusi seismik yang bagus. Ya, siapa tahu kita menemukan di sini. Air benakat gitu. Air benakat juga cukup banyak lah. Pak Awang, pertanyaan Pak Awang. Silakan. Kalau progres dari shale gas, Gumai, Telisa segala macam gimana itu Pak Awang sekarang? Ya, sayangnya nggak bagus ya dari progresnya ya. Yang kalau yang Gumai Telisa itu belum dikerjakan. Memang sudah diambil bloknya ya, blok shale gasnya di daerah Sentral Sumatera. Di Sentral Sumatera dia main dengan pematang, bukan di Gumainya. Jadi main lebih dalam lagi, masuk ke arah sininya di pematang. Tapi itu juga belum ada operationnya. Studi-studi sudah dilakukan oleh Chevron waktu itu, tapi nggak ada tindak lanjutnya belum. Mereka belum sampai ke studi. Yang belum sampai ke operation. Yang sudah sampai ke operation itu Pertamina di North Sumatera. Nah, di North Sumatera itu mereka bekerja dengan ekuivalen Gumai, yaitu si Baong Shale. Mereka sudah mulai bekerja ke situ, jadi mereka baru melakukan coring. Ya karena mereka meyakini si bawangnya itu sudah matang di suatu tempat tertentu, jadi mungkin sudah generate oil atau gas, terus masuk ke interbed pasir yang ada di situ, atau mungkin masuk di dalam shale-nya sendiri. Nah, mereka sudah melakukan ya di Pertamina, karena Pertamina kan ada yang shale gas-nya itu. Nah, terus mereka melakukan coring di bawangnya itu. Jadi di si coring itu, program coring itu digendongkan ke sumber eksplorasi gitu. Ada sumber eksplorasi yang mau masuk ke Bampo itu kira-kira ekuivalen dengan Talang Akar di sini. Nah, mereka di sini potong coring. Ya. Jadi tapi itu bukan coring untuk konvensional, tapi untuk non konvensional shale gas. Ya. Karena kan mereka targetnya si Baong tuh kira-kira ekuivalen ini Gumai gitu. Nah, di sini mereka melakukan coring karena kan coring harus dilakukan supaya mereka memahami karakter dari ininya sendiri kan, karakter dari shale sendiri kan. Kan selama ini mereka nggak pernah motong coring gitu di sini ya. Nah, jadi mereka kebetulan punya sumber eksplorasi mau masuk ke sini targetnya. Nah, di sini mereka nitip gitu, ada nitip program coring. Tapi datangnya dari PSC-nya itu, PSC-nya non konvensional yang shale gas gitu di Baongnya gitu. Nah, mereka baru sampai ke situ operationnya. Ya, baru sampai ke situ. Nantinya kalau misalnya bagus di dalam shale-nya Baong itu, mereka akan analisis hasil core-nya, terus mereka akan melihat kandungan gasnya berapa dan lain-lain gitu. Nanti operasinya akan masuk ke sini, akan di dalam shale gasnya sendiri gitu. Belum nyampe ke arah sana. Gitu. Karena kebetulan coring recovery-nya pun nggak bagus ya, nggak terlalu bagus ya di dalam shale-nya. Karena kan shale kan nggak gampang di coring seperti di dalam pasir. Sebentar Pak Awang. Dari Ya. beberapa penelitian, dari beberapa report yang ada di IPA juga, Ya. bahwa TOC di bawah shale
itu 0, sekian %, jadi nggak cukup untuk ekspos hidrokarbon ya. Terus kalau di Gumai gimana Pak Aung? Kira-kira? Akan lebih kurang sebenarnya, karena gini, yang namanya bawang shale atau gumai shale itu sebenarnya kan bagian open marine kan. Ini kan bagian maksimum transgresi kan. Jadi memang wajar saja akan punya TOC yang kecil ya dibandingkan TOC di sini. Kalau TOC di sini kan lakusri nih, lingkungan yang bagus, lingkungan yang masih anoksik, dia terlindung di dalam graben. Sementara kan ada open marine. Open marine tuh dia oksidaisnya gede, tingkat oksidasinya gitu. Jadi begitu rata-rata, nah mereka mengerjakan shale-nya itu di bawang memang begitu. Jadi kematangan mungkin udah nyampe, tapi secara kandungan organik kurang bagus. Gitu. Sebenarnya juga yang menghasilkan sosrok selama ini ke talang akar, ke tempat-tempat lain gitu ya. Itu datangnya dari sini, bukan dari sini gitu. Jadi betul, memang bagusnya itu yang jadi target itu yang di sininya. Ya, itu kira-kira ya. Jadi gitu Pak Bud. Jadi kebanyakan belum jalan ya, belum signifikan lah kalau untuk status operation. Mereka baru sampai ke evaluasi. Nah, terus kan belakangan kan terkendala juga kan, karena di kita kan juga banyak kendala permukaan, kendala gitu ya. Terus jadi banyak kendalanya, termasuk seperti CBM juga sama. CBM dulu pernah ramai gitu ya, tetapi ternyata juga kan begitu, sumur konvensional itu kan kecil sekali rate-nya kan, paling hanya 0,4 MMCF gas gitu per day, walaupun dia produksi dan yang paling bagus gitu. Jadi untuk mencapai 10 MMCF aja paling nggak kan butuh banyak sumur kan gitu. Ya. Untuk sampai 40 tuh bisa sampai 100 sumur dibutuhkan kan, kalau hanya 0,4 per well gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang menyulitkan untuk operationnya kalau di kita ya, di wilayah kita seperti itu. Kayak CBM itu kan dia mengerjakannya kayak CBM. Nah, kebetulan ada di slide di sini. Kawan-kawan yang dulu pernah ambil bloknya CBM di South Sumatera, mereka kan mengerjakan ini, full material ini gitu. Nah, mereka tuh sebenarnya kalau perusahaan batu bara ya, mereka tuh hanya biasanya ngebor sumur tanpa sumur-sumur yang bagus yang seperti di perminyakan gitu, harus ada BOP dan lain-lain gitu. Nah, karena regimnya CBM itu ada di migas, bukan di pertambangan, nah mereka harus pakai sumur yang bagus gitu, diharuskan. Nah, itu udah nggak jadi ekonomis jadinya. Karena mereka untuk mengerjakan batu bara sebegini, mengambil gas ya, itu harus banyak sumur. Nah, kalau setiap sumur harus lengkap seperti kasus di migas, nggak akan ekonomis, terlalu mahal sumurnya jadinya. Gitu. Jadi masih ada beberapa kontrak juga yang masih belum jelas Pak Bud ininya, aturan-aturannya. Nah, jadi masalah aturan, masalah procurement gitu ya, itu masih harus diubah-ubah. Terus masalah tumpang tindih lahan gitu. Di samping ininya sendiri juga targetnya juga berbeda dengan target kayak shale gas seperti di Amerika atau di Cina, di Australia ya. Mereka kan rata-rata bermain dengan yang tua, si shale-nya itu. Jadi mereka tuh brittleness faktornya tuh bagus gitu. Sudah brittle walaupun shale. Kalau di kita kan rata-rata bermain dengan miocene atau paling tua juga oligocene gitu. Itu kan relatif muda. Agak ductile. Jadi pada saat di fracking itu dia nggak terlalu bagus hasilnya. Betul. Tapi lesson learn-nya salah satunya itu ya Pak Amang, yang membuat kebijakan tuh yang orang harus ngerti betul sehingga kebijakannya itu komprehensif, walaupun sederhana tapi komprehensif sampai ke ekonomiannya bagaimana gitu. Jangan sampai di tengah jalan baru tahu bahwasannya itu tuh nggak ekonomis tadi seperti dibilang kalau CBM tuh dengan luxury-nya drilling migas tuh nggak mungkin begitu Pak. Ya, mungkin ya. Harus dibuka sama sekali gitu. Dan memang nggak akan blow out seperti itu. Jadi terus ini juga Pak Bud, waktu kontraknya juga nggak bisa dengan waktu kontrak migas untuk eksplorasinya. Berbeda. Apalagi di Indonesia misalnya procurement-nya kan harus banyak tuh. Jadi nggak bisa kalau untuk supaya ekonomis itu harus seperti kita bikin produksi massal gitu, mass production gitu artinya kan. Artinya procurement pun harus berbeda sekali gitu. Termasuk time of ininya harus berbeda. Jadi banyak urusan-urusan non teknis untuk masalah non konvensional ini masih belum sesuai gitu untuk kita kerjakan. Makanya banyak kendala akibatnya. Itu Pak Bud. Jadi masih jalan di tempat, bisa saya bilang masih jalan di tempat. Belum banyak ya, walaupun sudah lebih dari 5 tahun gitu. Kira-kira gitu. Oke, makasih Pak Awang. Masih Mbak Rik. 30 menit lagi Pak Awang saya ingetin nih.
Oke, ya, oke saya mulai Agak lagi. susah Excelnya soal kelar ini. Baik. Nah sekarang kita jadi kembali ke stratigraphy ini ada beberapa celah lah di sini ya yang masih bisa kita kerjakan untuk yang area untuk yang remaining ya. Gitu. Nah kita belajar dulu sekarang dari plate type yang sudah proven dan producing itu dari South Sumatera ya. Secara umum tuh ini gambaran sederhana aja. Ada yang three-way deep related dengan faulted anticline itu umum rata-rata ya. Ada yang four-way deep karena berhubungan dengan anticline. Terus ada yang kombinasi ya antara structural stratigraphic. Ada yang stratigraphic build up itu model si Batu Raja kan. Ada yang basement plate type ya seperti di sini. Itu sudah plate type yang umum. Nah, yang lebih detail lagi di sini gitu ya. Nah, ini contohnya di Jambi nih. Konsep di Jambi yang memang sudah proven semua, kita bisa bagi jadi 4 area gitu di sini ya. Ada yang nomor 1 di sini misalnya yang depot center. Tipe 1 depot center itu di sini. Jadi ini berhubungan dengan depot center areanya. Jadi pembagiannya berdasarkan lokasi gitu. Ya nomor 1 misalnya ini ada di Air Benakat, ya ada di Upper Gumai gitu. Mainnya di sini semua nih. Ya. Ya ini contoh-contohnya, contoh-contoh playtime-nya seperti begini. Nah, terus nomor 2, Pak. Nomor 2 tuh di hinge zone. Jadi di antara tinggian dan dalaman di hinge-nya gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan Air Benakat ya, terus Gumai dan Talang Akar. Ada di Talang Akarnya ada juga di sini kan Talang Akar di hinge zone-nya. Terus nomor 3 itu paleo high. Nah, ini nih, yang paleo high ini nomor 3. Paleo high itu bisa dengan Talang Akar seperti di sini ya, Talang Akar di sini. Bisa dengan Batu Raja ya, equivalent Batu Raja ini tinggian-tinggian seperti itu. Nah, terus mungkin nomor 4 si basementnya sendiri. Basementnya ini ya yang fractured. Ya, ada granite walls, ada weathering, granit gitu ya, ada yang metamorphose rock seperti begini yang warna ungu ini. Jadi ini maksudnya kalau kita bekerja di Jambi gitu ya, kalau misalnya company lain tertarik bekerja di Jambi, ini yang sudah proven gitu. Ya, yang sudah proven plate type-nya. Baik yang ada di daerah tinggian di sini, di daerah depot center, di dekat depot center di sini, baik bawahnya maupun atasnya, ya. Kemudian juga yang daerah yang tinggian seperti begini model. Nah, yang belum dilakukan eksplorasinya mungkin ya kebanyakan rata-rata seperti begini nih, di daerah-daerah yang beginian. Jadi kalau kita punya sand pins out ke arah sini ya, itu belum terkerjakan di daerah-daerah seperti begini. Ya, atau kita punya sensun-sensun yang masif yang seperti begini masuk ke Gumai dalaman itu rata-rata belum terkerjakan gitu. Rata-rata yang udah terkerjakan tinggian model-model gini, ya ke flanknya yang sinternya ini belum gitu. Seperti begini juga belum. Gitu. Nah, itu yang tersisa. Yang tersisa yang belum terkerjakan gitu, kalau di Jambi. Kalau di Suban Tanjung Laban area itu agak ke tengah. Di sini bisa dari ini ya, misalnya play A1 di sini, nah ini A1 di sini A1 bisa berhubungan dengan drape structure dari basement high. Itu ada contoh lapangan-lapangannya di sini ada Keluang, Rawa, Kaji, Semoga. Play A2 ya, play A2 misalnya dia berhubungan dengan inverted related structure atau fall ya, area-areanya. Di sini kemudian yang A3 bisa berhubungan dengan range. Jadi di sini ada yang inverted, ada yang range gitu di daerah sininya. A5 misalnya dia up pins out gitu, lokasi-lokasi di sininya. Atau basement objektif yang B1 di sini basement objektif. Ya, atau yang atasnya lagi, yang Muara Nim ya, yang C1 di sini yang di atas Muara Nim dan Air Benakat objektif. Itu kalau bekerja di Tuban Tanjung Laban, jadi daerah Jambi agak ke selatan. Nah, ini kalau ke tengah nih di North Palembang Basin ya. Play konsep Kampung Minyak, Beringin, Pagar Dewa area gitu. Ya. Variasi konsepnya banyak gitu. Play-playnya seperti ini. Ada misalnya Muara Nim fault related anti-clean ya. Yang ini masih ada nggak gitu yang belum terkerjakan. Kita harus dicek satu-satu di seismik yang ada gitu kan. Nomor 2 misalnya air Benakat di sininya masih berhubungan dengan fault related anti-clean. Nomor 3 juga sama, dia Gumai masih fault related. Nomor 4 dia BRF ya, Bray di sini, Bray yang faulted related atau dia berbentuk revolve ya, BRF folded platform atau BRF yang merupakan build up bisa. Nomor 6 ya fault related yang ininya. Nah, ini nomor 6 di sininya. Fault related. Nomor 7 ya, nomor 7 dia bisa berhubungan dengan metamorf yang ini atau dengan lahat gitu. Ya lahat di sini yang belum terkerjakan. Ya atau basement fractured yang nomor 8 seperti begini. Ya, jadi ada variasi lah. Jadi ada variasi trap berdasarkan
pola struktur dan lain-lain yang ada di lokasi. Itu di Musi Benakat, area agak ke selatan lagi. Ini beberapa variasi trap yang sudah terbukti sebagian besar, ya, atau yang ada lah. Jadi yang ada yang sudah terbukti dan producing, ada yang belum. Itu variasi pretap yang bisa dikerjakan di wilayah-wilayah ini. Ya, misalnya nomor 1, dia build up reef, ya, build up reef yang berhubungan dengan related fault closure. Ini contoh-contoh lapangannya di situ ada, ya. Nah, ini nih nomor 1 ini di sini. Terus dia nomor 2 delta extension reservoir, ya. Delta extension reservoir misalnya ada lokasi di sini. Nah, ini. Ya, nomor 3 dia inverted related structure seperti model lapangan talang akar, ya, fracture basement, ya, ini model-model fracture basement di sini. Fracture basement, ya, atau alluvial vein. Nah, itu alluvial vein yang belum banyak dikerjakan. Alluvial vein kayak ini. Nah, ini di lokasi dekat dengan Burning Fault, misalnya dari sini kan alluvial vein gitu kan. Nah, terus main anticlinal trend, ya, nomor 6. Nah, ini iklim biasa. Itu juga hasil inversi. Atau yang berhubungan dengan nomor uplift pins out misalnya kayak gini. Atau build up reef biasa, ya, model-model build up reef. Ya, itu yang bisa dikerjakan di wilayah ini, Musi Benakat area. Nah, kita juga punya beberapa, itu yang tadi proven dan banyak dikerjakan gitu ya. Kita juga ada beberapa under explore yang play type gitu, yang belum dikerjakan sama sekali malah, atau sudah mulai sebagian. Contohnya yang di Potter Talang Akar, misalnya di sini ya. Ini kalau kita lihat kan yang warnanya warna hijau di sini, nah ini kan delta sebenarnya. Ini kan deltanya Talang Akar gitu. Ini lapangan-lapangan yang sudah tersebar, mulai dari Jambi, kemudian di sini yang sentral Palembang, ini North Palembang kan, ini yang selatan, South Palembang Basin. Beberapa pertumbuhan si Talang Akar itu bisa sebagai delta gitu. Mudah-mudahan delta kayak gini, ya, delta kayak gini. Nah, ini kan di depan itu kan dia dalaman gitu, pada umur yang sama kan. Ya, pada umur yang sama itu dalaman gitu. Ada Benakat Gali misalnya. Itu kita punya sentral Palembang di sini kan. Di sini misalnya kalau ada Talang Akar tumbuh sebagai delta. Nah, harapannya ke sini kita sebagai deep-waternya gitu. Ya, ke sini harapannya sebagai deep-waternya. Ini juga sama deep-waternya gitu. Ya, kalau kita bikin di section kayak gini lagi. Nah, mudah-mudahan kayak gini. Ya. Nah, sensun yang begini kan hampir belum terkerjakan semua. Ya, pertama memang area ini dalam gitu. Pertama ini area dalam, terus juga kebanyakan delta yang dikerjakan kan di lapangan-lapangan ini kan. Nah, ini delta semua gitu ketemu di sini. Nah, belum ada petroleum companies yang melakukan eksplorasi ke sini nih. Padahal kalau kita misalnya melihat kasus Mahakam gitu ya, seolah-olah ini delta Mahakam itu di sini gitu. Nah, ini bisa menerus ke arah sini. Walaupun mungkin tidak sebesar kasus delta Mahakam ya, karena delta Mahakam kan memang jelas gitu, tinggiannya banyak, terus si deltanya sangat tebal, sehingga punya peluang pada saat ya posisi low stand di sininya dierosi, diendapkan ulang ke sini. Gitu. Nah, itu yang harus kita terapkan. Operasionalnya gampang nggak itu Pak Awang ke selatan itu? Ya susah, biasanya karena dia biasanya di sini gumanya tebal juga kan, gumanya tebal, pasti akan overpressed masalahnya, akan berhubungan dengan overpressed di situnya gitu. Terus juga mungkin seismiknya juga ini dalam banget kan tanah akarnya kan. Nah itu kita harus cek dulu gitu ya. Selama ini company kan ini nggak melakukan eksplorasi di Sentral Palembang dan di South Palembang di sini di Benakat Galinya. Mereka paling melakukannya di Musi Platform atau di tinggian Palembang di sini kan, ini kan tinggian Palembang namanya. Di sininya sendiri nggak pernah dilakukan eksplorasi di dalaman-dalaman ini. Ya karena mereka menganggap sosoknya dari sini gitu asalnya, tapi ini sendiri nggak jadi target. Kalau untuk konvensional mungkin ini jadi target, jadi shale gas dan lain-lain gitu. Nah sekarang kalau kita mau nyari di Potter ke arah sini, tapi pasti pertama akurasi seismik dan seismiknya sendiri belum banyak lah. Walaupun ada mungkin saya pikir kualitasnya juga nggak sebagus yang seismik di sini kan, karena di sini tebal. Nanti operationnya juga pasti akan berhubungan dengan masalah overpressure dan lain-lain gitu. Ya tapi itu memang yang harus dilewati gitu. Kalau memang di sini areanya sudah habis kan, mau nggak mau masuk ke dalam sistem deep water gitu. Nyari turbulen Pak Awang, talang akar. Ya, talang akar, level talang akar gitu. Talang akar sebagai deep water gitu. Karena talang akar kan bekerja sebagai di full view delta kan. Kalau masuk ke tempat-tempat yang lain, itu bisa tersingkap, bisa redeposited ke deep water dan jadi gitu di situ. Nah, memang kita harus siap dulu dengan semua datanya, kemudian juga kesulitan operationnya, terus akan lebih mahal juga. Nah, pernah beberapa sumur ada beberapa sumur yang pernah dibor ya, pernah mengeksplorasi ke situ, itu nanti akan berhubungan dengan sistem well itu akan high pressure, high temperature, HPHT gitu.
Jadi kita harus sudah siap juga dengan peralatan seperti begitu. Ya. Kalau memang bagus gitu, makanya kita harus evaluasi dulu dan nanti berhitung keekonomian, kesulitan operation, terus hasil yang kemungkinan akan diperoleh, kita harus berhitung di situ. Tapi inilah play-type yang underexplore gitu ya. Ada, mestinya sih ada ya. Secara geologi terjadi, hanya mungkin tidak akan semasif seperti kita tahu di sistem deepwater kayak di Mahakam, karena Mahakam sendiri deltanya luar biasa tebal kan. Nggak, Talang Akar nggak ada artinya lah kalau dibandingkan dengan Mahakam. Tapi secara prinsip bisa terjadi gitu. Kita punya redeposit ke sini. Gitu ya. Nah, terus yang lain, plate type yang lain yang belum banyak terkerjakan juga adalah masalah heavy oil. Nah, tapi sekarang saya dengar udah mulai lah si kawan-kawan di Medco tuh boleh mengerjakan yang iliran ini. Iliran high itu kayak gini modelnya. Jadi dari suatu tinggian di sini, dan dari dulu ini sudah dikerjakan oleh Belanda, tapi tidak lanjut gitu ya. Dan di sini lapangan-lapangannya gitu, termasuk Kaji Semoga di sini. Ya, Kaji Semoga dan lain-lain. Nah, ini tinggian gitu. Dan ini dulunya jadi pusat migrasi. Jadi migrasi itu lari ke sini semua. Makanya dulu Belanda tuh ngebornya di sini. Ya, di flank-flanknya kan waktu itu kan juga nggak terperhatikan kan, karena mereka kan mencari yang oil ship kan. Di sini banyak sekali oil ship-nya gitu. Kalau secara ini, nah ini contoh sumur Belanda yang masih keluar minyaknya kan. Dan ini oil ship yang ada di puncak iliran high ini. Gitu. Nah ini secara peta gambarnya kayak gini gitu. Kita punya sosrok dari sini, Jimakur Graben atau Tabuan Graben, ya terus dia menghasilkan migrasi lari ke Kaji Semoga di sini kan, yang gede gitu. Nah ini sebenarnya masih lari ke sini terus gitu, karena ini kan tinggian kan, ini kan iliran high gitu. Jadi dari sini lari ke sini semua minyaknya. Gitu. Nah ini bahkan ini pusatnya gitu, pusat utamanya gitu. Nah, makanya di sini banyak oil ship. Ya. Nah kalau dalam section kayak gini bentuknya. Nah ini nih. Ya, ini dari tempat-tempat yang lain, ini misal Kaji Semoga dan lain-lain di flank-flanknya. Nah ini pusatnya sebenarnya lari ke sini. Ya, bisa di Talang Akar, ya Talang Akar Formation di sininya, bisa di Pendopo gitu ya, atau bisa sampai ke Batu Raja, ya kira-kira begitu itunya masuknya ke sini. Dan makanya di sini kita banyak ship-nya gitu, di sini banyak ship-nya, ya bahkan yang menarik ya cerita kawan-kawan yang pernah ke sana itu, di sini kan ada jalan setapak gitu, jalan setapak itu kalau kita ke sana lagi hanya jalan setapak, tapi bukan besoknya, beberapa tahun kemudian itu sudah jalan aspal. Ya. Kan jadi pertanyaan siapa yang ngaspalin gitu kan? Ada jalan setapak diaspali. Ternyata itu mengaspali dirinya sendiri di jalan setapak itu. Jadi dengan cara kalau musim hujan, si osip itu keluar kan. Kan kalau musim hujan kan airnya masuk ke sini nih. Kan air lebih berat kan. Jadi minyak itu kedorong keluar gitu. Nah minyak kedorong keluar, terus dia ngalir kan. Ngalir di sepanjang jalan setapak gitu. Ya. Nah di jalan setapak itu kemudian akhirnya teraspalkan gitu. Jadi itu satu-satunya jalan yang mengaspali dirinya sendiri gitu. Ya, itu jalan setapak. Jadi jalan setapak yang menuju lereng ke puncak di mana banyak oil ship itu dia diaspalin sendiri gitu. Dengan cara oil ship yang keluar gitu. Oil ship yang keluar pada saat musim hujan baru turun semua oil ship-nya, akhirnya ngebeku di jalan jadi aspal gitu di jalan setapaknya itu. Ya, kayak gitu prosesnya gitu. Nah, sekarang itu sebenarnya area-area yang masih menarik itu mau dikerjakan gitu. Yang ini sendiri mungkin udah nggak dikerjakan, tapi yang menarik adalah seperti basement high ya kayak gini nih, yang fracturing kan. Nah ini mungkin masih menyimpan minyak yang masih bagus gitu. Ya. Nah, beberapa kali kawan-kawan di Medco itu pernah ngebor nih, beberapa ngebor yang sifatnya tes ya, tes stratigrafi ya, bukan sumur eksplorasi yang sebenarnya, itu mengetes gitu. Nah nggak tahu saya kabarnya sekarang seperti apa iliran high itu, tapi itu dari zaman saya dulu aktif masih di BP Migas tuh udah mulai ada studi-studi dilakukan di sininya. Nah itu beberapa play type yang underexplore dan sebenarnya masih bisa menyisakan lah ya, memberikan minyak gitu ke South Sumatera. Nah yang lain adalah Telisa gitu, Telisa Sensun yang begini, ya karena ini sebenarnya dominan shale ya atau gumai ini ekuivalen dengan gumai. Nah jadi kita jarang melakukan ini gitu, karena ini kan tipis karena memang dominan shale gitu. Tapi beberapa sumber eksplorasi selalu kick di sini gitu. Menunjukkan bahwa ini memang sebenarnya punya petroleum. Nah itu yang bisa dikejar ke depan nanti. Ini contohnya ya, kebanyakan juga dia datangnya dari karbonat gitu. Jadi ada karbonat yang keangkat, nah dia bikin pasir yang sifatnya kalkarius seperti begini. Ini pasir juga gitu. Tapi ketika di petrografi banyak kandungan ininya gitu, kandungan fosil-fosil kolam dan lain-lain yang datang dari si Telisa gitu. Nah
pasirnya lumayan gitu kalau kita lihat kan. Ada yang kadang-kadang ada blocky juga gitu, pasir-pasir seperti ini. Nah, terus kadang-kadang juga dia bisa mengandung gas gitu ya. Nah, itu yang bisa jadi target berikutnya. Seperti begini ya, kalau di flatten nih, ini si talisanya ini nih. Ya kalau di flatten ternyata dia dulu pernah mendapatkan sumber dari karbonat gitu. Dari sini kan. Nah, ini ya si talisanya ini nih. Nah, ini talisanya gitu. Jadi dia sempat mendapatkan produk debris dari horizon yang biru ini yang merupakan karbonat batu raja gitu. Jadi nggak heran pasirnya itu dia calcareous gitu. Karena memang datang dari erosional produk dari batu raja. Nah, ini kita ada beberapa slide terakhir ya yang menunjukkan remaining prospective area gitu. Jadi ada pernah studi yang dilakukan oleh beberapa kawan-kawan ya di sana yang melakukan kerjaan di South Sumatra Basin. Jadi intinya untuk lahat misalnya nih. Jadi mereka bermain dengan ini. Pertama mereka lihat maturity-nya dulu. Ini kan Sentral Palembang nih, kawan-kawan masih ingat ya. Sentral Palembang. Terus lihat strukturnya bagaimana, structural framework-nya. Ya, terus paleogeografi si lahatnya sendiri ya. Terus producing field yang di sekitarnya gitu. Nah, akhirnya bisa keluar dengan peta ini gitu, dari overlay ini. Nah, jadi lahat yang masih menarik itu adalah lahat yang ada di sini gitu. Yang ini nih, lahat prospective area. Nanti di terakhir saya akan tunjukkan lokasinya di mana gitu untuk mengerjakan lahat. Ya. Nah, ini studi-studi regional yang sudah pernah dilakukan oleh company-company sebelumnya gitu. Jadi artinya misalnya kalau ada company yang baru masuk ke sini dan langsung bekerja mau mengerjakan lahat, ya bisa konsentrasi ke area-area ini nih, yang diarsir itu. Ini yang remaining areas yang menarik untuk lahat gitu. Nah, kemudian untuk yang Gumai ini, sama juga proses pekerjaannya gitu. Jadi dilihat dulu Gumai maturity-nya seperti apa. Ini ada legendnya, jadi Gumai seperti apa kematangannya. Terus producing fields dan dry well yang ada. Terus paleogeografi Gumai sendiri bagaimana. Nah, akhirnya menghasilkan peta seperti begini gitu. Nah, ini area-area yang menarik kalau kita mau mengerjakan Gumai gitu kan. Jadi kita mengerjakan si talisanya itu di dalam Gumainya sendiri gitu. Talisa di dalam Gumai Sensun di dalam Gumai Sel secara keseluruhan gitu. Nah, ini ada di lokasi-lokasi ini, area ini. Nah, kemudian untuk yang air benakat gitu. Air benakat pun walaupun dia dangkal masih punya peluang lah untuk dikerjakan. Dengan cara yang sama ya, maturity, paleogeografi dia, terus producing field, akhirnya keluar peta seperti ini. Nah, di sinilah area-area Gumai, area-area air benakat yang menarik untuk dikerjakan gitu. Nah, 3 objektif tadi, kalau kita kaitkan ke sini, ya. Nah, ini basinnya nih. Ini lokasi ya. Ini lokasi ini yang tadi itu yang prophetic area gitu. Nah, jadi kalau kawan-kawan misalnya mau bekerja dengan lahat mencari gitu ya. Berarti lahat tuh yang menarik ada di sini gitu misalnya. Lahat. Terus kedua di daerah sini kan. Terus ketiga di daerah sini ya, di lokasi. Kalau ini kan lokasi nih. Ini kota Palembang, ini kota Batu Raja di sini. Terus ada yang di dekat Palembang sendiri di sininya kan. Nah, di area ini nih. Nah, di sini, di area ini nih, di daerah Puyuh Graben gitu. Nah, itu menarik untuk mengerjakan si lahat. Jadi lahat menarik bisa dikerjakan di Limau Graben, di Puyuh Graben, terus ada di area Muara Nimdip di sini, ya, atau di daerah sini gitu. Itu menarik tuh dikerjakan untuk yang lahatnya. Untuk yang Gumai bisa di area utara ini ya, ke arah utara sini, ke sebelah baratnya Tungkal Dip di sini, ya. Kemudian bisa di wilayah di sininya, ya, atau wilayah yang selatan ini ke Musi Platform di sininya, untuk yang Gumai ya, atau ke wilayah di Limau Graben lagi, ya, atau ke area yang timur yang di sini gitu, di area ini nih. Nah, Sorry Pak Awang, itu daerah-daerah yang kemungkinan akan ada sen ya Pak Awang. Ya. Karena Gumai sendiri kan shale gitu. Iya betul. Kalau Gumai memang iya ya. Jadi di situ bisa berkembang area si sandstone Gumainya gitu, ya. Dan ini pun sudah memperhitungkan maturity-nya gitu. Jadi ada reservoir, ada source spot gitu. Jadi ini area yang prospektif artinya yang sudah kemungkinan akumulasinya ada di situ lah ya. Sudah memperhitungkan semua hal gitu. Nah, ini kemudian untuk yang air benakat nih. Ya, ini untuk yang air benakat di sini, walaupun air benakat sudah banyak dikerjakan, tapi di area-area ini masih menarik gitu untuk dikerjakan. Nah, ini kawan-kawan bisa melihat lokasinya gitu di sininya, di mana-mananya untuk area ini. Itu dari studi-studi regional yang pernah dilakukan oleh beberapa company di South Sumatra, ya, kemudian dihimpun oleh beberapa penulis di sini. Jadi area-area yang menarik untuk di area yang dikerjakan. Baik, itu remaining area. Ada yang mau nanya? Pak Awang, Ya, silakan. kalau salah itu ConocoPhillips pernah mau melakukan studi tentang
sel gas di Telisa. Kalau nggak salah juga Medco juga ada gas yang akan dikembangkan atau dieksplorasi. Gimana perkembangannya atau hasilnya Pak Awang? Ya itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bud itu. Jadi sampai sekarang tuh belum ada satupun company yang melakukan operation di shale gas. Jadi mereka masih ke tahap evaluasi gitu ya, ke tahap evaluasi. Jadi sama kalau dia ngambil di Telisa, dan sebenarnya kalau di Telisa di Guma itu sebenarnya sudah dari awal pun sudah konvensional sifatnya ya. Karena mereka kan biasanya itu melakukan fracking bukan di frack ya, di frack lah di dalam pasir di lapisan-lapisan Telisa, kemudian juga di Gumai gitu sama ya. Terus kembali ke yang tadi itu, TOC-nya juga sebenarnya seperti yang saya dulu komen tadi, memang nggak segede yang ada di Tanah Akar atau di Lemat gitu. Karena mereka kan di open marine dulu terbukanya kan. Kalau mau sebenarnya mereka masuk ke dalam gitu. Misalnya kita bermain di Guma di daerah di sini nih, yang di dalaman ini nih, di dalaman Benakat Gali gitu kan di sini nih, atau di Lematang Gali, Lematang Trough itu, terus kita ngerjakan lematnya, itu yang paling bagus sebenarnya kalau mau bekerja di situ di shale gas, karena itu tinggi kan, akan tinggi TOC-nya gitu. Kalau yang Telisa Gumai kan udah kayak baong aja gitu, kayak baong shale kalau di North Sumatera, udah kebuka gitu. Terus maturity-nya pasti bagusan yang bawah gitu, bagusan yang paleogen. Ya. Mungkin evaluasinya saya nggak tahu perkembangannya sampai apa, tetapi yang jelas mereka belum ada operation. Ya, beberapa company yang ambil blok-blok shale gas juga di South Sumatera juga belum ada yang bergerak ya untuk operationnya. Karena ada beberapa kasus yang tadi itu yang saya terangkan dengan diskusi dengan Pak Bud tadi itu. Bukan hanya masalah teknis, tapi juga masalah kontrak gitu ya. Terus rata-rata kalau kita bermain shale di Telisa dan Gumai dan Baung itu mereka masih cukup ductile gitu ya. Jadi susah di fracking sebenarnya kalau yang begitu. Ya. Harusnya kita masuk yang lebih tua, itu yang lebih oke. Jadi memang harusnya bekerja dengan down deep-nya. Makanya Chevron tuh dia tidak tertarik Telisa, dia mengerjakannya si pematang. Gitu ya. Mereka punya target sumur sampai 5.000 meter waktu itu untuk masuk ke pematang. Hanya mereka waktu itu mengadakan kontrak, mereka gini, mereka kontraknya itu pengen menggunakan kontrak yang existing gitu. Jadi mereka pengen pakai kontrak rokan. Nah, tapi pemerintah nggak setuju. Harus aplikasi kontrak tersendiri gitu kan. Nah, itu kesulitan-kesulitan yang hal-hal yang seperti begini gitu. Kalau mereka dibuka semua sebenarnya, jadi nggak harus aplikasi kontrak baru gitu loh. Ya, CBM nggak harus, kemudian shale gas juga nggak harus. Pakai aja existing kontrak. Pasti company itu akan lebih tertarik untuk mengerjakan seperti itu. Karena kalau dengan kontrak baru itu akan lebih ribet memang gitu. Sebenarnya pemerintah dengan adanya kontrak baru kan hanya ngejar bonusnya saja, bonus tanda tangan kontrak sama prestasi. Oh banyak kontrak gitu. Padahal banyak yang nggak jalan kontraknya gitu. Jadi sekarang itu ada terobosan kalau bisa dibor dengan existing kontrak gitu. Coba nanti kita lihat. Ya. Itu yang sebenarnya diusulkan oleh beberapa pihak itu ke Kementerian SDM sekarang untuk mengerjakan hal-hal yang non konvensional itu dengan kontrak existing gitu. Selama mereka targetnya masih mencari minyak atau gas itu nggak masalah gitu. Mereka mau bekerja di shale, mau kerja di coal itu nggak masalah apapun. Selama mereka masih mengejar gas dan oil. Kalau mereka udah memproduksi uranium atau yang lain lah nggak boleh gitu. Mereka harus pakai kontrak pertambangan kalau itu kan. Kalau mereka masih mencari gas dan oil dan lain-lain biarkan aja gitu. Seperti di basement. Mereka kerja di basement kan itu non konvensional juga kan sebenarnya kan. Secara kegeologian gitu. Bukan hal yang biasa lah bekerja di basement itu kan. Tapi kan pakai existing kontrak. Nah, kenapa di shale gas dan coal harus khusus gitu? Gitu. Itu loh, itu beberapa hal-hal yang memang harus diatur ulang gitu. Ya. Harusnya dibiarin jalan dulu ya Pak Awang ya. Jalan Ya, dan berhasil. betul. Biarkan jalan dan berhasil, nanti mungkin bisa diamandemen kontraknya kan. Bisa Ya, betul. gitu. Itu lebih bagus. Dibandingkan gini, kalau dengan kontrak baru itu pertama makan waktu banyak untuk bikin kontraknya sendiri. Untuk studi-studi dengan lain-lain gitu. Terus nanti overlap kontraknya gitu. Misalnya gini, ada sistem kontrak begini. Misalnya gini, Chevron Rokan ya, itu punya shale gas potensial yang menarik. Tapi si Chevronnya nggak mau ngerjain gitu. Nah, kalau dengan sistem kontrak yang baru itu nanti boleh ada company lain masuk ke area Chevron mengerjakan shale gas di dalamnya kan Chevron pasti akan menolak kan. Ada orang lain Iya. masuk ke rumahnya gitu loh. Ya pernah terjadi Premier Global apa? Iya, makanya Ya. ribet. Jadi biarkan aja mereka dengan existing kontrak gitu.
selama mereka mengerjakan oil dan gas targetnya, apakah mereka mau di coal bed, apakah mau di shale, silahkan aja gitu. Itu lembut yang dulu saya sering pergi ke Buton bareng ke Japek bareng lawyer kita. Oh, sampai yang Ya, sombong. Lawyer, yang lawyer. Lawyer. terjadi sekarang, makanya kalau procurement-nya ada khusus gitu ya, terus kontraknya kita juga masih belajar. Jadi biarkan aja mereka melakukan eksplorasi dengan cara begitu mestinya. Setup Baik, kita lanjut organisasi dulu ya. barunya tuh ribet itu Pak Wang, kalau dipisah-pisah gitu kan, kalau kontrak baru, company baru itu kan, jadi Iya, panjang itu ribet. ceritanya. Ya. Ribet Pak Bud, gitu ribet. Jadi mudah-mudahan bisa dibenahi lah, karena ini udah jadi masukan buat Kementerian ESDM yang sekarang ini. Baik, ini slide yang terakhir saya pikir ya. Ini untuk summary saja. Jadi kalau kita belajar dari South Sumatra Basin itu multi petroleum system gitu ya. Multi petroleum system, banyak sekali petroleum systemnya. Source-nya memang yang sekarang diakui itu baru memang hanya talang akar dan lemat gitu. Dominan talang akar, lemat mungkin sudah produksi sebagian. Kalau yang lain-lain itu belum diakui memang sudah menghasilkan hidrokarbon gitu. Nah, kalau masalah reservoirnya, banyak reservoirnya. Bisa mulai dari fracture basement di bawah sampai ke Muara Enim, itu ada semua. Bahkan masuk juga ke sandstone yang ada di Gumai, walaupun dia tipis-tipis gitu, ada ya variasi. Baik ada batuan beku, batuan metamorf, kemudian batuan karbonat ya. Sebenarnya juga Muara Enimnya juga menarik gitu ya, coal-nya itu. Tapi karena ribet kontraknya, terus ribet di permukaannya, sampai sekarang belum ada produksi itu dari CBM-nya itu. Padahal itu kontrak itu dibuka seingat saya tahun 2006 ya, kontrak CBM itu. Jadi udah 15 tahun nih, hampir 15 tahun itu belum ada sama sekali produksi dari CBM. Padahal pemerintah seingat saya tahun 2006 dibuka, tahun 2010 itu diharapkan sudah ada 500 mmcf gas gitu dari CBM, padahal nggak ada sedikit pun, sampai sekarang pun nggak ada. Jadi gagal, disebut gagal lah kontraknya itu. Pengusahaan CBM. Jalan di tempat sampai sekarang gitu, karena banyak hal-hal non teknis yang ikut bikin ribet di situ. Nah, kemudian South Sumatra kita sama-sama sudah lihat menghasilkan baik oil dan gas gitu ya. Sama-sama lah, oilnya juga banyak, gasnya juga banyak. Gas belakangan ditemukan dengan adanya lapangan-lapangan besar dan giant field untuk fracture basement gitu. Nah, remaining Pak Wang, ya. kalau boleh nanya Pak, mesinnya ada kemungkinan lagi nggak Pak? Mesinnya dari kita tahu basin South Sumatra sebesar apa gitu ya. Ada kemungkinan lagi nggak Pak? Kita nemu misalnya skala giant field lagi, tapi di basin yang sama, misalnya sekelas Suban, tapi di sini gitu Pak. Masih di South Sumatra Basin. Kemungkinan sih tetap ada ya, yang namanya kemungkinan. Saya juga nggak bisa bilang nggak mungkin ada gitu. Karena saya juga belum melakukan evaluasi secara detail ya untuk South Sumatra. Jadi kemungkinan itu masih ada gitu. Contohnya yang penemuan Saka Kemang terakhir juga kan dia lumayan gede ya, hampir 2 TCF ya. Hampir 2 TCF. Kan kalau giant field itu kalau untuk gas kan 3,5 TCF. Udah deket kan itu. Jadi artinya kemungkinan sih masih ada gitu. Walaupun udah kecil misalnya, karena memang kalau kita lihat hampir semua struktur yang dipetakan di talang akar, di batu raja, atau di basement mungkin sudah sebagian di ini. Tapi kan kita juga kadang bisa lewat aja kan. Ya, kalau kita betul thinking out of the box, misalnya ada play type yang baru dan gede, bisa saja ada gitu. Giant field bisa ditemukan. Ya. Iya, kalau saya lihat di sini kan ya South Sumatra kan kayaknya banyak banget perusahaannya. Iya. Dilihat dari ini. Iya. Kalau bisa. Karena memang dia tergantung skalanya gitu ya, skala perusahaan. Ada beberapa nasional, yang perusahaan swasta nasional yang mulai, mereka nggak perlu gede-gede, asal jalan dulu gitu. Seperti Sele Raya itu lumayan bagus itu, Sele Raya itu dia menemukan lapangan beberapa, hasil juga gitu. Hanya susah juga produksinya. Misalnya yang lapangan kecil, mereka udah mau jadi uang, minyaknya nggak pakai pipeline kan, mungkin kalau gelar pipa terlalu mahal. Mereka dibawa pakai truk gitu, bolak-balik pakai tangki-tangki itu. Tapi di jalan kan mereka dipalakin gitu. Lewat kampung ini bukan dipalak ya, apa? Harus bayar iuran, jadi agak ribet gitu. Kalau pakai pipeline kan enggak. Itu hal-hal itu yang harus diberesi. Tapi isu klasik lainnya mungkin ini Pak Wang ya, apa namanya, isu klasik ini, masalah data juga Pak Wang, data imaging segala macam itu yang memang nggak semuanya optimal gitu di semua tempat, termasuk di mature basin seperti ini. Ya. Yang menurut saya ya itu selalu ada lah, makanya itu bisa yang tertinggal gitu. Ya, nah betul Pak Budi. Jadi pemenahan data juga gitu. Artinya gini,
Artinya kalau kita mau bermain dengan hal-hal yang lebih susah, yang di luar yang sudah klasik kan, data juga harus memenuhi syarat kan untuk bisa dievaluasi gitu. Nah, misalnya kalau datanya tidak bisa di-reprocessing dengan lebih bagus, kalau seismiknya, ya kita harus shoot seismik baru gitu. Dengan target yang memang lebih khusus, lebih dalam misalnya ya, itu lebih bagus. Nah, kalau berdasarkan pengetahuan yang sekarang ada itu, ya remaining kita mungkin saya disebut di sini ya mungkin possible small oil accumulation di Tanah Akar, Batu Raja, play gitu. Karena memang kita sudah hampir semua lah terkerjakan ya, yang di atasnya gitu. Tapi kita masih punya yang sindif-sindifnya tuh. Seperti gambaran yang tadi kita lihat di basement itu, hampir semuanya tuh di daerah atas saja yang dikerjakan gitu. Ya, jadi kalau ke bawahnya tuh hampir banyak yang belum dikerjakan di sindifnya misalnya. Itu banyak yang belum terkerjakan. Nah, hal-hal itu kan bisa saja itu yang menghasilkan lapisan yang gede. Gitu. Langsung kali ke sini dikit, bentar ya, ke arah sininya. Nah, ini nih. Yang gini-gini kan di bawahnya ini belum banyak dikerjakan nih. Seperti begitu. Iya. Ya, rata-rata kan di daerah abdip semua gitu yang sudah dikerjakan gitu. Nah, datanya kurang bagus untuk masuk ke sini gitu. Jadi hampir semua graben kan itu banyak banget graben di Sumatera itu. Seperti kita lihat kemarin di salah satu slide. Nah, itu rata-rata yang dikerjakan tuh di daerah-daerah sini. Kesininya belum gitu. Karena mungkin datanya juga kurang bagus. Ya, jadi ini harus benahi dulu. Nah, saya pikir sih bukan sesuatu yang mustahil di sini ditemukan yang besar juga bisa gitu. Ya, tapi kita harus bermain dulu dengan benahi dulu datanya gitu. Ya, balik ke yang sini. Jadi itu gitu ya. Nah, kalau yang dipetakan sekarang yang memang yang di updip area ya, yang di uplift memang udah sedikit Tanah Akar dan Batu Raja clay. Gitu. Nah, potensial resources-nya kebanyakan sekarang mungkin sisa yang gas gitu ya, kebanyakan ya. Karena gas itu sekarang makin lama makin gede kan. Sehingga sekarang akumulasinya itu 60% gas gitu. 40% minyak yang sudah produktif nih ya, dan yang sudah akumulasi. Yang sudah akumulatif produksi itu dari situ. 60% gas, 40%-nya minyak. Tapi kita masih punya lah peluang-peluang untuk yang basement fractured ya, seperti ditemukan terakhir kemarin di Saka Kemang. Walaupun dulu pernah jadi JOB Saka Kemang kan seperti yang ditanyakan ya, dulu nggak ketemu gitu kan, kenapa gitu kan. Nah sekarang ketemu gitu. Artinya kan company-company yang baru juga bisa mengerjakan ketemu juga. Ini itu contoh misalnya Saka Kemang, Repsol menemukan hampir 2 TCF. Dulu JOB Pertamina Konoko mengerjakan Saka Kemang nggak ketemu si kalibrau dalam itu. Gitu. Sama juga dengan Spenvac nggak ketemu Kaji Semoga, ketemunya oleh Expand gitu. Padahal itu udah dikerjakan puluhan tahun oleh Expand. Jadi hal-hal seperti itu masih terus bisa terjadi. Gitu. Ya. Terus yang Tanah Akar juga sama. Tanah Akar terutama yang di Sindrift tadi, Dondip tadi bisa banyaknya kelihatannya banyak mengandung gas gitu kan. Karena kan si kitchennya udah dalam, terus semua strukturnya juga dia Dondip gitu ya. Tapi nanti kita akan bermain dengan sama data-datanya harus bagus, mungkin operationnya juga harus siap ya. Karena kita dealing dengan sesuatu yang masih lebih dalam lagi, artinya ada masalah overpressure dan lain-lain. BRF juga sama gitu, BRF play ya tidak harus ditinggian gitu. BRF yang misalnya kita kan belum bicara BRF yang debris gitu, yang ke lereng masuk ke slope. Ya, BRF yang dikerjakan kan rata-rata di BRF di atas gitu di daerah up. Nah, hanya memang kita harus berani, ada company yang memelopori masuk ke yang tidak biasa lah ya, yang keluar dari klasik play yang sudah proven gitu. Artinya mungkinlah ditemukan yang lapangan-lapangan besar, bahkan mungkin Giant juga masih bisa terjadi ya. Tidak kemungkinan suatu basin yang sudah dikerjakan lebih dari 100 tahun masih bisa menemukan yang Giant field, masih bisa. Karena mereka punya play type yang masih belum dikerjakan ada. Baik, kira-kira itu ya kawan-kawan ya. Yang bisa, iya Pak Wang. Ya. Karena ini udah jam segini juga 11.30. Ya, betul. Jadi ini ya menarik sekali sih sebetulnya, memang kalau mau dilanjutkan kalau banyak pertanyaan, tapi mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ini. Sepertinya karena kita waktunya sudah terbatas nih Pak Wang, mungkin banyak pertanyaan, jadi kita hold dulu nih. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Budiono ada ini dulu, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Masih di mute, Mas. Masih di mute. Pak Aris, makasih. Pak Aris, Pak Awang, Pak Denny, mungkin
saya ucapkan terima kasih nih Pak. Komentar saya tidak berubah dari seperti yang kemarin. Ini dalam kondisi keterbatasan kita, pandemi dan lain-lain, budget juga sekarang kondisi low oil price, kita masih bisa melaksanakan sejenis training seperti ini sudah sangat, menurut saya sangat baik. Dalam artian kita selalu berpikir selalu ada terobosan lah untuk teman-teman selalu terupdate dengan ilmu baru, dengan wawasan baru, terutama dari senior kita seperti Pak Awang ini yang punya data banyak dan banyak yang bisa di-share, dan mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua Pak Awang buat yang lebih muda, bukan saya yang muda, yang banyak lebih muda lagi mungkin yang selama ini ikut mendengarkan dan dengan baik, barangkali mereka lebih menyimak dengan baik. Kalau kita banyak ngomongnya ini, banyak nanyanya. Tapi overall saya sangat berterima kasih lagi bahwasannya acara ini sudah dilaksanakan dengan baik, dengan partisipasi yang baik, dan menurut saya value-nya sangat besar sekali. Terima kasih juga sudah sharing dokumentasinya Pak. Itu juga akan menjadi referensi kami untuk ke depan. Ya mungkin ke depan barangkali kita punya banyak pertanyaan, tentu saja kita akan kembali lagi ke mungkin Pak Awang diskusi di luar ini. Monggo silakan teman-teman juga saya encourage untuk selalu berdiskusi seperti ini. Hari ini mungkin kita di Premier Oil, besok mungkin kita di tempat lain. Hari ini mungkin teman-teman yang junior itu yang sekarang mengerjakannya, besok mungkin jadi bosnya yang jadi membuat kebijakan. Itu juga makanya saya sangat appreciate kontribusi dari semua, termasuk teman-teman yang masih junior, karena mereka adalah future kita Pak Awang ke depannya. Overall, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, baik sekali trainingnya Pak Awang, Pak Denny, Pak Aris. Kami dari Premier mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kalau bisa di field trip betulannya, karena kami kangen dengan batunya juga dan kopinya katanya. Katakan Denny. Itu aja dari saya. Barangkali ada teman lain yang mungkin mau nambahin satu patah dua kata. Barangkali silakan. Pak Medi kali itu udah siap tuh mau komen. Oh salah, matiin dulu. Awal mau videonya share-nya dihilangin Pak. Ya. Iya, mungkin ya mewakili teman-teman lah yang mungkin yang sisi seperti biasa lah, kalau Pak Awang tuh penjelasannya bisa lebih dimengerti untuk kita-kita ini, terutama yang engineer juga kita bisa dapat pengetahuan yang dasarnya lah, yang kita tetap bisa nangkep apa maksudnya. Mungkin nggak seahli teman-teman yang GNG ya, cuman kita jadi tahu banyak mengenai apa sih yang ada sebetulnya di South Sumatra Basin ini gitu. Ya itu aja mungkin Pak tambahan dari saya, dan alhamdulillah kita masih bisa jalan ya, yaitu dengan kondisi kayak gini. Tapi mungkin ada at some point lebih fokus juga sih sebenarnya, tapi tetap kurang kulinernya sih yang kurang sebetulnya. Tak tergantikan. Ya Pak Medi. Jadi masukan jadi field tripnya ke field tripnya ke Lampung, mungkin nanti kulinernya Lampung. Oh, siap. Masih ada mungkin teman-teman yang lain yang ini ada komen dari yang ini mungkin dari yang staff-staff yang lebih muda, silahkan. Cador mungkin yang lebih muda aja Kang Budi. Cador udah live duluan tadi. Yang lebih muda. Dari Pak Awang mungkin Pak Awang ya. ada. Baik, jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan lah ya yang diberikan oleh Premier. Udah tahun ketiga lah ya. Sayang kita pada tahun ini nggak bisa bertemu langsung ya, diskusi di lapangan seperti pada saat kita ke Sulawesi Selatan maupun ke Banyuwangi, tapi seperti yang dikomentarkan kawan-kawan, mudah-mudahan pesan-pesannya tetap nyampe lah ya. Paling nggak diskusi-diskusinya. Tentunya memang semuanya juga ada plus minusnya ya. Ada yang mungkin lebih fokus di sini, ada gitu, seperti yang kemarin juga dikomentari oleh Pak Bud, bisa lebih fokus, malah bisa ada kelebihannya. Tapi ada juga yang tidak tergantikan gitu ya. Untuk di lapangan tentunya adalah geologi lapangannya kurang gitu. Bukan kurang, memang nggak ada, walaupun kita sudah diwakili oleh foto-foto, tapi tetap aja beda gitu kalau di lapangan gitu. Terus dan kulinernya jelas ya, memang tidak tergantikan. Tapi bagaimanapun juga saya mengucapkan terima kasih ada kepada Premier dan juga kawan-kawan yang ikut mengurus ya, buat Kang Aris, Kang Denny, dari Hagi juga gitu ya. Mudah-mudahan semua yang saya presentasikan bermanfaat lah buat kawan-kawan semua ya. Buat saya sendiri juga sama gitu, ikut bermanfaat ya. Mudah-mudahan yang tadi Pak Bud bilang itu kan memang kita tidak bekerja di satu basin. Siapa tahu nanti ke depan 5 tahun lagi ada yang bekerja di Sumatera Selatan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kompilasi yang kami presentasikan ini bermanfaat lah
buat kawan-kawan ke depan, dan harapan kita nanti tahun depan juga benar-benar bisa berkumpul bersama gitu ya di lapangan, melihat kenyataan di lapangan, geologi lapangannya lebih jelas gitu. Walaupun ini tetap bisa sangat membantu ya pertemuan-pertemuan kita secara online juga. Paling nggak seperti yang Pak Bud pernah sampaikan, ya kita jangan sampai terputus gitu ya, nggak ada gitu, nggak ada pandemi, tetap ada celah-celah gitu, ada celah-celah untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang pada intinya tetap ada update pengetahuan, update pengalaman gitu, dengan cara apapun gitu. Apakah itu tidak maksimal? Pastilah ya, karena memang kita sistemnya lain kan, antara virtual dengan virtual kan lain gitu. Tapi seminimal mungkin bagaimanapun saya pikir masih bisa ada hal yang kita petik gitu. Dan yang penting tuh tetap terjadi gitu, tetap dilakukan, itu yang paling penting gitu. Ya, dengan berbagai kondisi-kondisi yang terbatas. Baik, jadi saya mengucapkan terima kasih lagi pada Premier atas kepercayaan yang diberikan dan juga kerjasama dari kawan-kawan semua, baik dari Geotrack maupun dari Hagi. Iya Pak, terakhir nih Pak dari ini, jadi kan karena memang ini organize-nya Hagi dan